Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua. Bagaimana kabar hari ini? Alhamdulillah baik semua ya. Nah, sebelum kita mulai pelajaran, alangkah baiknya kita membaca surat Al-Fatihah. Ngomong-ngomong, ini kan pertama kali kita masuk. Nah, apakah adik-adik sudah punya buku LKS semua? Oh, ada yang udah punya, ada yang belum ya? Nah, nggak apa-apa. Jadi yang belum punya buku, kalian bisa gabung sama teman-temannya yang sudah punya ya. Nah, jadi kita nih sama-sama belajar. Nah, iya. Nah, baik. Materi yang akan kita bahas, yang pertama, sudah buka buku semuanya? Nah, ya. Yang pertama dengan judul Nabi Muhammad SAW sebagai rahmat bagi seluruh alam. Nah, sebelum itu kakak akan menjelaskan peta konsepnya dulu ya. Nah, yang pertama ada 4 pembahasan yang akan kita bahas. Yang pertama, kondisi masyarakat Arab pra-Islam. Yang kedua, kondisi sosial masyarakat Arab pra-Islam. Yang ketiga, kondisi ekonomi masyarakat pra-Islam. Yang keempat, kondisi politik masyarakat Arab pra-Islam. Nah, sebelum kita masuki pembahasan yang lebih dalam, alangkah baiknya kita mengulas pembelajaran yang sudah kita lalui, yang sudah kita pelajari. Nah, siapa yang ingat tentang riwayat Nabi Muhammad SAW? Nah, ada yang berani baju? Oh, gak apa-apa, kita sama-sama belajar. Udah kakak aja ya. Nah, yang pertama, Nabi Muhammad SAW beliau lahir pada tanggal 12 Rabiul Awal pada tahun Gajah yang bertepatan dengan 20 April 570 Masehi. Nah, kenapa sih Rasulullah lahir bertepatan pada tahun Gajah? Karena apa? Karena pada saat itu ada sebuah kejadian, yaitu yang mana Raja Abraha ini sangat ingin menghancurkan Ka'bah, yaitu beliau membawa semua pasukannya termasuk gajah-gajah tersebut. Nah, bertepatan juga pada saat itu tahun kelahiran Rasulullah SAW. Nah, maka dari itu kenapa pada saat Rasulullah SAW lahir disebut dengan tahun gajah. Nah, seperti itu ya. Nah, kemudian ayah Rasulullah, beliau yang bernama Abdullah bin Abdul Muthalib dan ibunya yang bernama Aminah binti Wahab. Nah, jadi itu nama-nama orang tua beliau. Jadi supaya kalian tidak lupa, kan biasanya ada yang lupa kan. Nah, kemudian sebelum Rasulullah SAW diangkat menjadi Rasul, Rasulullah ini sudah mendapat gelar Al-Amin bagi masyarakat Arab terdahulu. Siapa yang tahu artinya Al-Amin? Angkat tangan. Nah, betul sekali, Al-Amin yaitu orang yang dapat dipercaya. Nah, beliau dikenal dengan orang-orang sebutan Al-Amin, yaitu orang yang dapat dipercaya. Beliau itu sangat jujur, tidak pernah berbohong, dan tidak pernah melakukan hal-hal yang buruk. Nah, jadi masyarakat Arab pra-Islam waktu itu sangat menyukai Rasulullah SAW. Nah, baik, kita akan memasuki materi kita. Yang pertama, yaitu kondisi masyarakat Arab pra-Islam. Nah, kondisi masyarakat Arab pra-Islam menurut bahasa yaitu berarti padang pasir, yang mana padang pasir ini yaitu tanah yang gundul dan gersang, yang tiada air dan tanamannya, jadi jarang sekali. Waktu itu hujan pun hanya 1 tahun sekali kan. Nah, seperti itu, paling lama seperti itu, kadang 2 tahun sekali, jadi tidak sering hujan. Terus tumbuh-tumbuhan pun jarang ditemui pada saat itu, hanya kaktus dan sangat jarang sekali. Makanya kata Arab itu berarti padang pasir, yang mana yang memberikan kata-kata ini orang Jazirah Arabnya sendiri. Dan asal-usul keturunan Arab, para sejarawan membagi menjadi 3. Yang pertama Arab Baidah, yang kedua Arab Aribah, yang ketiga Arab Mustaribah.
Nah, ada yang mau baca Arab Baidah, Arab Aribah, dan Arab Mustaribah? Nah, jadi kalian masih malu-malu ya? Udah gak apa-apa. Nah, yang pertama Arab Baidah. Arab Baidah yaitu kaum Arab yang mana kaum tersebut ini masih tidak bisa dilacak secara lengkap. Jadi para ilmuwan atau sejarawan sudah mencari info tentang Arab Baidah ini, tetapi informasi itu sangat sedikit ditemui. Jadi, tapi masyarakat ini ada, cuma informasinya itu sangat sedikit. Nah, kemudian yang kedua Arab Aribah. Nah, Arab Aribah adalah kaum Arab yang mana orang ini penduduk asli keturunan Arab yang berasal dari keturunan Ya'rub bin Yashub bin Qatan. Jadi Arab Aribah adalah Arab penduduk asli orang Arab, dan informasinya itu sudah diketahui. Jadi ini termasuk Arab Aribah adalah orang yang asli keturunan Arab. Dan yang ketiga Arab Mustaribah. Nah, Arab Mustaribah itu Arab campuran. Nah, yang mana kebanyakan Arab ini adalah orang pendatang yang berasal dari keturunan Ismail dan disebut juga Adnaniyah. Nah, jadi bukan hanya Indonesia saja ya yang orang campuran, kadang ada orang Batak, Jawa, Madura. Jadi di Arab juga ada orang campurannya. Itu orang campuran itu disebut Arab Mustaribah. Jadi campurannya itu karena ada pendatang. Jadi orang pendatang ini menikah dengan penduduk orang asli sana. Jadi seperti itu. Kemudian kepercayaan masyarakat Mekah sebelum Islam. Nah, awalnya masyarakat Mekah adalah penganut agama Yahudi yang dibawa oleh Nabi Ibrahim alaihissalam, yang kemudian dilanjutkan oleh putranya Nabi Ismail alaihissalam. Dan kemudian setelah Nabi Ismail alaihissalam wafat, masyarakat Mekah mulai pindah menyembah selain Allah. Nah, yang mana tadi kan sudah dijelaskan bahwa masyarakat Mekah ini awalnya itu ya masyarakat agamanya Yahudi. Nah, tapi ketika Nabi Ismail putranya Nabi Ibrahim wafat, nah pada saat itu masih belum ada penerusnya kan, dan Nabi Ismail telah wafat, dan juga pada saat itu keimanan orang-orang Arab masih lemah, jadi gampang terpengaruhi oleh orang-orang luar yang ingin menghancurkan Islam. Jadi mulai pada saat itu masyarakat sudah mulai goyah imannya dan mulai menyembah selain Allah. Nah, kemudian agama yang dibawa oleh Amir bin Lubai. Nah, Amir bin Lubai itu adalah seorang pendatang yang dulunya beliau ini melanjutkan perjalanan ke Syria. Dan pada saat itu ya, Amir bin Lubai itu kayak punya inspirasi gitu, punya motivasi ingin membawa agama berhala ini ke negara Arab. Nah, jadi setelah tidak ada tokoh agama, sudah tidak ada, jadi iman itu luntur. Kemudian Amir bin Lubai ini datang. Nah, Amir bin Lubai membawa sebagian berhala, dan nama berhala itu bukan sebagian, cuma satu, masih di bawah satu. Nah, yang namanya berhala itu Hubal, dan patung itu diletakkan di sekitar Ka'bah. Nah, jadi orang-orang tuh bertanya kenapa ada patung di Ka'bah. Nah, itu jadi Amir bin Lubai ini menyebutkan bahwa itu tuh Tuhan, bahwa itu Tuhan yang mana kita bisa menyembahnya langsung seperti itu. Dan setelah cuma satu kan ditaruh, cuma satu saja. Kemudian Hubal pun, berhala Hubal itu kayak menjadi pemimpin bagi semua patungnya. Jadi patung-patung itu ada patung Uzza, patung Lata, dan patung Manata. Nah, kemudian kenapa pada saat itu Amir itu orang-orang kan masih penasaran, kenapa sih
patung disembah seperti itu. Nah, kemudian Amir bin Lubai itu kan langsung mengajarkan ke masyarakat Arab Mekah bagaimana caranya menyembah berhala. Dan Amir bin Lubai ini meyakinkan bahwa berhala ini adalah perantara untuk mendekatkan diri kepada Tuhannya. Nah, jadi orang-orang pada saat itu dipengaruhi seperti itu. Dan sampai-sampai pada saat itu masyarakat Arab pra-Islam membuat sampai 360 berhala. Itu kan banyak banget kan, sampai dibuatnya kayak gitu, saking percayanya bahwa patung ini sebagai perantara hubungannya dia ke Tuhan, hubungannya dia ke Tuhannya. Kemudian faktor-faktor yang menyebabkan mereka ini menyembah berhala ada 3. Yang pertama, adanya kebutuhan terhadap Tuhan yang selalu bersama mereka, terutama di saat mereka membutuhkan. Nah, yang mana kan pada saat itu kan keimanan mereka masih belum kuat, keimanan mereka masih lemah, dan tokoh agama pun sangat tidak ada pada saat itu. Nah, karena kan sudah tiada Nabi Ismail alaihissalam, dan maka itu mereka ini kayak mencari Tuhan, dan mereka sangat membutuhkan Tuhan itu ada di hadapan mereka seperti itu. Dan yang kedua, kecenderungan yang kuat untuk mengagungkan leluhur yang telah berjasa kepada mereka, terutama kabilah-kabilah nenek moyang mereka. Nah, jadi mereka ini juga menyembah nenek moyang mereka pada zaman dahulu, yang mana pada zaman dahulu nenek moyang mereka ini sangat berjasa dalam waktu itu. Dan yang ketiga, rasa takut yang kuat untuk menghadapi kekuatan alam yang menimbulkan bencana mendorong mereka mencari kekuatan lain dari luar Tuhan. Nah, yang mana tadi hampir sama dari pembahasan yang pertama tadi, yang mana mereka ini takut, mereka ini bingung, tidak punya tujuan. Nah, jadi mereka ingin Tuhan itu ada di depan mata mereka, yang mana ya tadi disebutkan juga karena keimanan mereka itu masih lemah seperti itu. Kemudian mereka mempunyai tata cara menyembah berhala. Yang pertama, berdiam di sebelah berhala, meminta perlindungan dan pertolongan kepadanya, karena masyarakat kaum Quraisy memiliki keyakinan bahwa berhala-berhala tersebut akan memberikan syafaat dan pertolongan bagi mereka. Nah, seperti itu. Yang kedua, ketika mereka melaksanakan haji, mereka melakukan tawaf, kemudian mengelilingi berhala-berhala tersebut dan bersujud. Nah, yang mana kan pada saat itu sebelum Nabi Ismail alaihissalam kan masih ada haji dan umroh. Nah, setelah Nabi Ismail alaihissalam wafat, tidak ada orang yang melakukan hal tersebut, malah diganti dengan di sekelilingnya itu patung-patung berhala. Nah, mereka malah bersujud, memutari seperti mereka zaman dulunya memutari Ka'bah, akan tetapi mereka berhenti dan mereka bersujud kepada berhala-berhala tersebut dan meminta pertolongan. Nah, yang ketiga, mereka ini mulai mendekatkan diri dengan membawa sesajen hewan yang sudah disembelih, dan mereka pun menyebut nama-nama berhala tersebut yang tadi sudah disebutkan, Hubal, Uzza, Manata, dan lain-lain. Nah, jadi mereka ini membawa sesajen, itu makanan, minuman, hewan-hewan yang disembelih untuk patung berhalanya. Nah, yang kedua, kondisi masyarakat Arab pra-Islam. Nah, kondisi masyarakat Arab pra-Islam yang pertama, ahli dalam bidang syair dan pemberani. Nah, yang mana pada saat itu mereka sangat ahli dalam bersyair dan juga mereka sangat pemberani. Nah, yang kemudian yang kedua, dalam bidang bersyair. Masyarakat Arab merupakan masyarakat yang sangat suka terhadap bersyair, yaitu pada masa jahiliyah, karena syair ini merupakan kedudukan yang sangat penting sebelum Islam datang. Nah, yang ketiga ini tokoh-tokoh
ahli syair pada masa jahiliyah yang sangat dikenal, yaitu Muhailil bin Rabi'ah At-Taghlabi, Umrul Qais, Zuhair bin Abi Sulma, Lubaid bin Rabi'ah, Antara bin Syaddad, Nabik At-Nibyani, Ashi bin Qais, dan banyak dan lain-lain. Nah, kemudian kebiasaan-kebiasaan buruk yang biasa dilakukan masyarakat pra-Islam. Yang pertama, meminum khamar, yaitu minum arak. Kalau zaman sekarang nih, alkohol. Nah, sampai mereka ini tidak sadarkan diri dan melakukan judi, banyak melakukan perzinahan, merampok, dan hal yang negatif lainnya. Nah, yang kedua, mereka ini memandang kaum wanita ini sangat rendah, tidak menghargai wanita, selalu menyiksa, padahal wanita ini kodratnya sangat luar biasa kan. Dan yang kemudian, mereka ini suka mengubur perempuan hidup-hidup, bayi perempuan hidup-hidup, yang mana mereka berpendapat bahwa bayi perempuan ini membuat celaka karena perempuan itu tidak bisa perang, malah hanya merepotkan saja. Jadi mereka sangat tidak suka dengan lahirnya bayi perempuan. Nah, ketika bayi perempuan lahir, mengetahui bayi perempuan itu lahir, maka bayi perempuan itu akan dikubur. Jadi seperti itu pada zaman jahiliyah. Kemudian kondisi ekonomi masyarakat pra-Islam. Nah, kondisi ekonomi masyarakat pra-Islam yang mana pada saat itu rata-rata mereka ini pencariannya di bidang perdagangan, pertanian, peternakan, dan lain-lain. Nah, peternakan juga termasuk sumber kehidupan masyarakat Baduy, karena mereka sering berpindah-pindah menggiring hewan ternaknya di tempat yang lebih subur. Nah, jadi masyarakat Baduy adalah masyarakat yang suka berpindah-pindah, yang mana ketika sudah mendapatkan tempat ini, tapi tempat ini sudah mulai tidak subur lagi, maka mereka ini pindah tempat, mencari tempat yang lebih subur. Kemudian Allah juga mengabdikan perjalanan dagang mereka sebagai perjalanan dagang yang sangat terkenal, yaitu perjalanan pada saat musim dingin menuju Yaman, maupun sebaliknya perjalanan dagang musim panas yang terdapat pada Quran surah Al-Quraish yang ayat 1-4. Nah, yang berbunyi A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Li'ila fi Quraisy ila fi rihlatasyita'i syita'i was-shaif falyabudu rabb hadzal bait alladzi at'amahum min ju'in wa amanahum min khauf. Yang artinya, karena kebiasaan orang-orang Quraisy, itu kebiasaan mereka bepergian pada musim dingin dan musim panas, maka hendaklah mereka ini menyembah Tuhan pemilik rumah ini, yaitu Ka'bah, yang telah memberi makanan pada mereka untuk menghilangkan lapar dan mengamankan mereka dari ketakutan. Kemudian pusat-pusat perdagangan yang terkenal. Nah, orang-orang Arab memiliki pusat-pusat perdagangan yang terkenal seperti di tempat Ukas, Muzannah, dan Zulmajaz, yang mana fungsi pusat perdagangan tersebut bukan hanya untuk sebagai tempat transaksi saja, akan tetapi menjadi pusat pertemuan para sastrawan dan operator. Nah, jadi pusat pasar itu tersebut tidak hanya untuk perdagangan saja, melainkan tempat pertemuan antara para sastrawan, para penyair. Nah, jadi mereka berkumpul di tempat seperti itu. Di tempat itu juga bisa dilihat contohnya seperti gambar di samping, itu cuma animasi saja, contohnya seperti itu. Kemudian sebagai alat transportasi untuk mobilisasi barang perdagangan mereka ini menggunakan unta, yang mana unta ini sangat bisa diandalkan, dan unta juga bisa berjalan di padang pasir yang sangat panas. Dan unta merupakan hewan yang menakjubkan, yang mana memiliki kekuatan yang sangat kuat, tangguh, karena unta ini bisa mampu menahan haus dan mampu menempuh perjalanan yang sangat jauh. Itu ada keistimewaannya unta. Jadi unta ini sebagai transportasi pada zaman dahulu, dan
Unta termasuk hewan yang sangat kuat karena unta ini bisa menahan haus yang sangat gersang, yang mana di Arab itu kan sangat panas banget kan. Nah, dan juga bisa menempuh perjalanan yang sangat jauh. Kemudian kondisi politik masyarakat pra-Islam. Nah, kondisi politik masyarakat pra-Islam yaitu sebelum agama Islam datang, pada saat itu bangsa Arab dipengaruhi oleh 3 kekuatan politik. Yang pertama, kekuatan Kekaisaran Bizantium, Kekaisaran Persia, dan dinasti Himyar. Dan kondisi politik Jazirah Arab terpengaruhi oleh 2 hal. Yang pertama, interaksi dunia Arab, Kekaisaran Bizantium, dan Persia. Nah, yang mana Kekaisaran Bizantium ini disebut juga Kekaisaran Romawi Timur, yang mana berpusat di ibu kota Konstantinopel. Yang kedua, Kekaisaran Persia adalah Kekaisaran pra-Islam yang terakhir dipimpin oleh Sasanid, dinasti Sasania, yaitu Sasanid. Nah, ya. Dan bangsa Arab terdiri dari beberapa suku yang sangat fanatik, yang berlebihan dan loyal pada pemimpin suku. Tidak jarang pada saat itu sering terjadi peperangan antar suku karena mereka sangat berlebihan menganggap apapun itu dan tidak loyal pada sesama. Kemudian di Jazirah Arab terdapat kerajaan yang pernah ada. Yang pertama yaitu Kerajaan Kindah pada tahun 480 sampai 529 Masehi, yaitu Kerajaan Kindah adalah salah satu kerajaan yang berdiri di tengah-tengah Jazirah Arab di antara hukum yang diatur berdasarkan kabilah. Raja pertama yaitu kerajaan yang bernama Hajar Akilal Mirar. Yang kedua, Kerajaan Ma'in dan Kerajaan Katban pada tahun 1200 sampai 700 Masehi. Yang kedua kerajaan ini hidup di zaman keduanya, yang mana kerajaan yang paling awal di Yaman. Dan yang ketiga Kerajaan Saba, yang mana kerajaan ini berdiri setelah runtuhnya Kerajaan Ma'in dan Katban, yang mana Kerajaan Saba juga meliputi Hadramaut, ibu kota Ma'rab. Terus kemudian Kerajaan Himyar. Kerajaan ini berdiri setelah runtuhnya Kerajaan Saba dan menjadikan Zafar sebagai ibu kotanya. Kemudian penduduk Romawi di Yaman. Zunuwas, Raja Himyar, yang mana beliau ini memeluk agama Yahudi dan memberi pilihan kepada orang-orang Masehi Najrah antara memeluk agama Yahudi atau mereka harus mati. Jadi di sana itu harus memilih agama. Kalau tidak memilih agama Yahudi maka mereka akan dibunuh. Kemudian penduduk orang-orang Persia atas Yaman, yang mana salah seorang anak Raja Himyar yang bernama Syaib bin Ziyazan melarikan diri ke Persia. Dia meminta bantuan kepada orang-orang Persia untuk mengeluarkan orang-orang Habasyah dari negerinya. Selanjutnya Hirah. Sejarah keamiran Hirah ini mulai pada abad 3 Masehi dan terus berdiri sampai lahirnya Islam. Nah, kerajaan ini telah berjasa juga terhadap kebudayaan Arab. Jadi pada saat itu kerajaan ini sangat membantu kerajaan Arab, entah ekonomi dan lain-lainnya. Jadi kerajaan Ghassan ini sangat berhutang budi kepada bangsa Arab. Yang terakhir Kerajaan Hijaz. Hijaz berbeda dengan negeri-negeri Arab yang lain. Negeri-negeri Hijaz belum pernah dijajah dan diduduki dan dipengaruhi oleh negara asing. Nah, jadi negara Hijaz ini termasuk negara yang bersih negara bersih yang mana tidak ada peperangan, tidak ada penduduk asing yang menempati tempat tersebut. Nah, sudah selesai pembelajaran kita hari ini. Alhamdulillah. Nah, baik, pembelajaran selanjutnya akan kita sambung minggu depan. Nah, semoga apa yang kita kerjakan hari ini mendapat husnul khatimah dari Allah SWT. Kita mendapat pahala yang barokah. Amin. Al-Fatihah.
Mohon maaf jika ada kesalahan. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.